Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kita boleh melewati malam yang panjang beristirahat, dan dalam anugerah Tuhan kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menyertai kami, dan kami bangun dengan tubuh yang sehat dalam anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatu pada hari ini, maka terlebih dahulu kami datang kepada Tuhan. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berbicara kepada kami Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, perikop ini oleh LAI diberi judul Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Ya, bagian ini menceritakan tentang kisah kehidupan anak-anak Eli yang sedemikian rupa, yang tidak takut akan Tuhan. Dan di sisi lain adalah bagaimana Eli sebagai imam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Bila kita baca di dalam perikop ini diceritakan bahwa sesungguhnya Eli lebih menghormati anaknya daripada Tuhan. Artinya adalah ketika dia tahu anaknya itu bersalah, ia hanya sekedar menegur, tetapi tidak sungguh-sungguh mendisiplinkan mereka demi supaya anak-anaknya itu hormat kepada Allah. Sehingga akhirnya Elia sendiri malahan ikut makan daging yang dilakukan oleh anaknya dengan tidak benar, dengan cara tidak menghormati Allah, dengan menusukkan garpu di dalam daging yang akan dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Benar-benar mereka tidak menghargai Tuhan. Ya, mereka juga tidak menghargai korban yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, saudara terkasih, karena itu Tuhan menghukum Eli, di mana lehernya menjadi patah ketika ia duduk di kursi. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah pun memperhatikan bagaimana cara kita sebagai orang tua mendidik anak-anak dan generasi penerus. Jikalau kita menghormati Allah, maka Allah pun akan dalam tanda petik melakukan hal yang sesuai dengan keadilan dan anugerahnya, kemurahannya kepada kita. Ketika kita mendidik seorang anak hormat akan Tuhan, maka otomatis anak tersebut tidak akan hanya hormat kepada Tuhan, tapi juga kepada orang tua. Ia akan berbakti, mengasihi. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak bisa mendidik anak kita untuk hormat kepada Tuhan, maka selain anak tersebut tidak hormat kepada Tuhan, maka kepada orang tua pun dia tidak akan bisa hormat dan berbakti. Nah saudara, Allah sangat menghargai orang tua dalam pengertian bukan menghargai memberi hormat, tetapi memberi perkenannya kepada orang tua yang dengan disiplin tegas membawa anaknya untuk menghormati Allah, menghargai Allah, mengasihi Allah dan mentaati Allah. Sehingga dengan demikian Tuhan akan berkenan kepada anak-anak tersebut dan bahkan berkenan memakai mereka untuk menjadi generasi penerus yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saya sadar saya bukan orang tua yang sempurna.
tetapi terus belajar bagaimana membawa anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Ini adalah sebagai wujud terima kasih kita. Bagaimana kita membawa orang-orang untuk mengenal Kristus, itu kita mulai di dalam diri kita ketika kita membawa anak-anak kita untuk dimuridkan, bertumbuh bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita untuk mengalami Tuhan. Sehingga ketika anak-anak itu bertumbuh, dimulai dari akarnya di dalam firman Tuhan, kemudian setelah itu bertumbuh dan berbuah, maka sesungguhnya Allah akan memakai mereka untuk menjadi alat, menjadi bejana yang Tuhan pakai. Nah, saudara, mari dalam segala keterbatasan kekurangan kita boleh memohon pertolongan dan hikmat Tuhan bagaimana kita terus mendidik anak-anak kita dan generasi penerus yang ada untuk menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Karena dengan demikianlah Tuhan akan berkenan menjadikan mereka bejana sehingga mereka bisa menjadi penggenap rencana-rencana Tuhan bagi dunia masa kini dan juga untuk yang akan datang. Jadilah, marilah kita menjadi orang tua yang boleh membawa anak-anak kita untuk hormat, taat, takut dan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami hidup dan membawa anak-anak kami untuk bertumbuh bersama mengalami Tuhan. Bapa, beri hikmat-Mu kepada kami dan beri kemampuan kepada kami untuk terus membawa anak-anak kami hidup dalam kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh menjadi orang tua yang membawa generasi penerus untuk hidup takut akan Tuhan dan mempersiapkan generasi penerus yang kelak hidupnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk boleh membawa dunia ini mengenal kasih Kristus. Berkatilah kami sebagai orang tua dan berkati anak-anak kami, mampukan kami memberikan teladan hidup yang baik dan benar kepada setiap anak-anak kami dan generasi penerus yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kiranya kami sepanjang hari ini, dimanapun kami berada, bantu tolong kami agar nama Tuhan tetap boleh dimuliakan melalui karya-Mu yang ajaib atas hidup kami dan melalui aktivitas apapun yang kami lakukan. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Yesus kami sudah berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.